Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di video saya di channel Rusdi Money Boss. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang menentukan titik berat benda ya, materi untuk kelas 11. Sebelumnya silahkan subscribe, kemudian like and share videonya ya. Oke, pada pembahasan titik berat benda ini, intinya dalam pikiran kita seluruh benda itu pasti mempunyai titik berat atau titik pusat gravitasi ya. Bentuknya tergantung bentuknya seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan titik berat benda? Pada video kali ini saya akan membahas titik berat benda pada beberapa dimensi, yaitu yang pertama titik berat benda berdimensi 1, kemudian titik berat benda berdimensi 2, dan selanjutnya titik berat benda berdimensi 3 beserta contoh soalnya. Nah, yang pertama yaitu titik berat benda berdimensi 1. Berarti ini hanya satu dimensi ya, atau berupa panjang saja, dia tidak memiliki luas. Bagaimana cara menentukan titik beratnya? Langsung saja kita bisa menentukan titik beratnya dengan menggunakan rumus ini. Nah, dengan cara kita proyeksikan titik berat benda tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita cari X0 nya, yaitu titik berat benda pada sumbu X nya, dan Y0 nya titik berat benda pada sumbu Y nya, seperti itu. Dengan rumus X0 sama dengan X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah dan seterusnya ya, tergantung banyaknya benda tersebut, dibagi L1 ditambah L2 tambah dan seterusnya. Begitu juga dengan Y. Nah, X1 ini adalah titik tengah pada sumbu X-nya. Y1 juga sama titik tengah pada sumbu Y-nya, seperti itu. Misalkan panjang pada sumbu X-nya adalah 5, berarti titik tengahnya adalah berapa? 2,5 atau 2,5 dan begitu seterusnya. L ini adalah luasnya ya. L ini adalah panjang benda tersebut. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan bahas contoh soalnya. Nah, pada prinsipnya rumusnya itu sama semua seperti ini. Nah, untuk berdimensi 1 yang memiliki panjang saja, ininya kita dengan menggunakan L1. Nah, nanti untuk yang berdimensi 2 atau yang memiliki luas ya, ininya diganti yang tadinya L1 dengan menggunakan A1, atau yang kita libatkan adalah luasnya di sini. Seperti itu. Rumusnya sama aja, cuma ganti lambangnya. Kalau untuk yang memiliki panjang di sini berarti L, kalau untuk yang memiliki luas atau berdimensi 2 di sininya kita pakai luas, pakai A. Nanti untuk yang berdimensi 3, nah ini kita ganti variabelnya dengan menggunakan V atau menggunakan volume, seperti itu. Bentuk rumusnya itu sama ya, jadi gampang sekali untuk menghafalnya, sama. Cuman tergantung benda itu sendiri, apakah dia memiliki panjang saja, apa memiliki luas atau memiliki volume, seperti itu. Untuk intinya mah menentukan titik berat ini kita menentukan titik pusatnya itu di mana gitu ya. Kalau bendanya simetris kan gampang, kita tinggal cari aja titik tengahnya gitu. Nah, itu titik pusat masanya atau titik beratnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bahas contoh soal. Ya, contoh soal pertama untuk benda yang berdimensi 1 ya. Tentukan koordinat titik berat benda dari bangun tersebut. Di sini ada berapa bangun nih? 1, kemudian 2, 3, 4 ya. Yang pertama, bangun pertama memiliki panjangnya 4. Nah, yang ini panjangnya 2, yang ini panjangnya 6, yang ini panjangnya 4, kemudian yang ini panjangnya 6. Nah, dari benda-benda ini di manakah letak titik pusat massa, titik beratnya itu di mana gitu. Nah, kita bisa gunakan dengan rumus yang tadi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan pembahasan berikut ini ya. Nah, ini kita lihat. Ini benda yang tadi kita bagi-bagi ya. Tadi itu berarti ada berapa benda nih? Kita warnai saja supaya gampang.
Ini ada benda pertama, kemudian benda kedua, benda ketiga, dan benda keempat gitu ya. Panjangnya benda pertama berarti tadi berapa? 4. Benda kedua berarti di sini 2, 4 jadi 6. Benda ketiga juga 6 tadi, benda keempat juga berapa? 4 ya. Nah, kita lihat masing-masing kurva ini membentuk garis lurus. Ini lurus kan ya? Benda pertama lurus ke bawah dan seterusnya. Kita lihat kurva pertama atau benda pertama, titik berat di Z1. Ini misalkan saja ya. Ini lambang saja, boleh kalian ganti dengan apa aja terserah. Tapi pada pembahasan ini kita pakai lambang Z. Nah, kita ketahui bahwa panjang L1 pada bangunan pertama ini adalah berapa? 4 ya, yang tadi itu 4. Kemudian kita tentukan X1-nya. X1 terhadap sumbu X-nya berapa? Karena dia tidak hanya memiliki panjang saja, berarti X1-nya di sini juga sama. Berapa? 2. Kemudian Y1-nya. Y1-nya berapa? 5. Kenapa 5? Kenapa Y1-nya 5? Karena titik tengah dari bangun pertama ini, dari benda pertama ini adalah berada di titik kelima di sini. Kenapa bisa di sini? Kita lihat. Panjangnya ini kan tadi 4 ya. 4 itu kalau titik tengahnya berapa berarti? Tinggal 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. Kita hitung saja. Dari angka 3 ini ke atas sebanyak 2 kali, berarti 3, kemudian 4, kemudian 5 seperti itu. Atau untuk lebih gampangnya tinggal tambahkan saja ini. 3 tambah 7, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi Y1-nya adalah 5. Gampang ya untuk menentukan titik tengahnya, tinggal dibagi 2 saja seperti itu. Kemudian untuk kurva kedua, lihat bangun yang kedua ini, titik berat di Z2 di sini ya. Panjangnya tadi berapa? L2-nya adalah 6. Kemudian X2-nya berapa? Kita lihat X2-nya di sini, berarti titik tengah dari 6 ini berapa? Ini 6, ini 0. 0 tambah 6, 6 dibagi 2 berapa? 3 ya, titik tengahnya 3. Y2-nya berapa? Tetap di sini Y2-nya. Nah, ini di sini 3 karena dia tidak memiliki panjang, karena hanya panjang saja gitu ya. Jadi sama aja dengan jarak garis ini ke titik pusatnya. Berarti Y2-nya adalah 3. Kemudian kurva ketiga, titik berat di Z3 ini. Panjangnya berapa? 6. X3-nya berapa? 6 ya. Di sini pas dengan bendanya. Y3-nya berapa? Setengah dari panjang ini. Tadi panjangnya berapa? Nih, lihat 6 ya. 6 dibagi 2 adalah 3. Maka Y3-nya adalah 3 seperti itu. Kita lihat lagi kurva keempat, benda terakhir. Kurva keempat, titik beratnya di Z4 ya. Panjangnya panjangnya L4 tadi berapa? Benda keempat adalah panjangnya 4 cm atau panjangnya 4. Kemudian X4-nya berapa? Titik tengah pada sumbu X-nya berapa? Berapa? 6. Oke, kenapa bisa 6? Cara mudahnya gampang, kalian bisa tambahkan. Ini kan nih benda keempat nih ya, yang warna biru. Tinggal kalian jumlahkan saja ini, 4 ditambah 8, 12. 12 dibagi 2, 6. Maka titik tengahnya di sini. Pas 6 di sini titik tengahnya. Untuk sumbu X. Untuk sumbu Y4-nya karena dia menghadap ke sumbu X, maka Y4-nya tetap di garis ini ya. Berapa Y4-nya? Adalah 6 seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita sudah menemukan L14, X12, Y15, L2-nya 6, X2-nya 3, Y2-nya 3, L3-nya 6, X3-nya 6, Y3-nya 6, 3, L4-nya 4, X4-nya 6, Y4-nya 6. Setelah ini kita ketemukan, baru kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumus penyelesaian mencari titik pusat massa pada benda berdimensi 1. Mana rumusnya? Nah, ini lanjutannya. Nah, ini lanjutannya ya. Kita sudah menemukan tadi beberapa variabelnya, baru kita masukkan ke rumusnya. Karena ini bendanya ada 4, yang berarti kita masukkan rumusnya hingga
4 komponen. Titik berat benda ditentukan oleh persamaan berikut. Nah, X0. Kita tentukan titik pusat pada X0. Berarti rumusnya tinggal tambahkan saja X1 dikali L1 ditambah X2 kali L2 ditambah X3 kali L3 ditambah X4 kali L4. Kenapa Pak hanya sampai 4? Karena bendanya ada 4. Dibagi L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 atau panjang 1, panjang 2, panjang 3, panjang keempat. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang telah kita temukan tadi seperti ini ya, X1-nya 2, L1-nya 4 dan seterusnya kita masukkan dibagi panjang masing-masing bendanya tadi ya, 4, 6, 6, 4. Kemudian X0-nya tinggal kita kalikan dulu. Ingat ini ada perkalian dan perjumlahan, dahulukan dulu yang perkalian. 2 kali 4 8 ditambah 3 kali 6 18 ditambah 6 kali 6 36 ditambah 6 kali 4 24 dibagi ini tambahkan 4,6 tambah 6 tambah 4 adalah 20. Hasilnya sama dengan 86 dibagi 20. Hasilnya adalah 4,3. Nah, ini titik pusat pada sumbu X-nya gitu ya. Kemudian titik kita cari juga Y0. Y0 itu adalah titik pusat pada sumbu Y-nya. Caranya sama, masukkan rumusnya ya. Tinggal ganti X dengan Y. Kemudian masukkan angka-angkanya. Tadi Y1-nya berapa? 5. L1-nya 4 ditambah Y2-nya 3, L2-nya 6 ditambah Y3-nya 3, L3-nya 6 ditambah Y4-nya 6, L4-nya 4 dan seterusnya. Kemudian yang bawahnya sama ya, panjangnya sama. Dimasukkan angka-angkanya, dikalikan dulu. 5 kali 4 20 tambah 18 3 kali 6 18 tambah 3 kali 6 18 tambah 6 kali 4 24 dibagi 20 sama dengan 80 bagi 20 hasilnya adalah 4. Jadi koordinat titik berat bangun di atas adalah X0 tadi itu 4,3 dan Y0-nya adalah 4. Jadi titik beratnya ada di koordinat 4,3 dan 4 seperti itu. Itu titik berat benda yang beberapa benda yang tadi. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Intinya kalian tinggal menentukan titik tengah dari masing-masing bangunnya, kemudian dimasukkan ke rumus, udah beres gitu aja. Rumusnya sama lagi ya, cuman beda tergantung kasusnya seperti itu. Nah, ini contoh soal untuk benda yang berdimensi 1. Nah, bagaimana untuk benda yang berdimensi 2? Nih, contoh soal untuk benda yang berdimensi 2. Nih dia ya. Disebut benda berdimensi 2 itu intinya dia memiliki luas. Ini luas nih. Tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut. Contoh di sini ada benda berbentuk huruf L ya. Dia memiliki panjang 5 ke sumbu Y-nya dan panjang 5 ke sumbu X-nya. Untuk lebih memudahkan proses penghitungannya, benda ini kita bagi dua, jadi seperti ini. Nah, ini gambar di atas kita bagi menjadi dua ya, yaitu persegi panjang yang satu warna kuning, persegi panjang 2 warna hijau. Ingat titik berat persegi panjang terletak pada perpotongan diagonalnya. Jadi kita tinggal potong aja begini, set, set. Nah, berarti ini titik pusatnya. Ini juga sama, set, set. Ini titik pusatnya. Bagaimana cara menghitungnya? Sama, kita masukkan angka-angkanya dulu. Kita cari nih yang pertama, persegi panjang yang satu, yang warna kuning nih ya. Kita lihat X1-nya. Kenapa X1-nya di sini bisa 0,5? Kita lihat titik tengah persegi panjang yang satu, persegi panjang satu di sumbu X. Ini kan dia totalnya berapa? 1 ya. Maka titik tengahnya adalah tinggal 1 dibagi 2, pasti setengah atau 0,5. Paham ya? Kemudian Y1 totalnya berapa? 5. Maka Y1-nya setengah dari 5 berapa? 2,5, 2,5 begitu. Kemudian persegi panjang yang kedua, X2-nya kita lihat. Berapa X2-nya? Berapa X2-nya? 3. Kenapa bisa 3? Di sini tertulis 1 tambah 2 3. Dari mana nih? 1 ditambah 2 3. Kalau kita hitung begini aja cara gampangnya ya, kalau kalian bingung.
kita hitung di sini kan 1 nih. Di sini berapa? Akhirnya 6. Titik tengahnya berapa? Akhirnya 5. Titik tengahnya berapa? Tinggal kita tambahkan 1 tambah 5 berapa? 6 dibagi 2 hasilnya 3. Atau begini juga sama caranya nih. 1 dari mana? Titik awal. Tambah 2 dari mana? Titik tengahnya di sini. 2. Karena kan ini adalah berapa? Setengah dari 4 berapa? 2 ya. Maka 1 tambah 2 3. Gini juga sama. Tapi untuk lebih mudahnya, cara gampangnya saya ingatkan lagi, kalian tinggal jumlahkan titik awal dengan titik akhirnya, kemudian dibagi 2. Jadi 1 tambah 5 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka titiknya 3. Kemudian ya 2-nya sama dengan 0,5. Dari mana 0,5? Ini dari sini, setengah dari 1. Atau cara yang tadi juga sama. Awalnya berapa titik awalnya? 0. Ditambah 1 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Jadi ya 2-nya 0,5 kita dapat. Kemudian luasnya. Luas benda yang kedua A2 berapa? Panjangnya ke sini berapa? 4 ya. Jangan kalian tulis 5. Kenapa jangan tulis 5? Karena hitung aja dari sini. Kalau kalian 5 berarti sama bangun ini juga keikut ke bawah. Jadi nggak usah dihitung, nggak usah dihitungnya dari awal. Tinggal kalian hitung aja begini cara gampangnya mah nih. Untuk menghitung luasnya, panjangnya berapa? 4. Kenapa bisa 4? Hitung aja nih 1 2 3 4. Atau untuk menghitung panjangnya, titik akhir kurang titik awal aja. 5 kurang 1 4. Kemudian lebarnya berapa? 1 ya. Berarti A2-nya 1 kali 4 sama dengan 4. Jangan 1 kali 5, itu salah nanti. Kemudian ini maaf tadi luas yang pertama 1 kali 5 sama dengan 5. Dari mana? Panjangnya 1 nih ya. Maaf lebarnya 1, panjangnya 5. Jadi 1 kali 5 5 itu. Sudah kita ketemukan masing-masing komponennya, baru kita masukkan ke rumusnya. Nah, ini rumusnya yang tadi kan. X0, kita cari X0-nya, kita cari Y0-nya seperti itu. X0 ini titik berat pada sumbu X, Y0-nya titik berat pada sumbu Y. Karena ini berdimensi 2 atau memiliki luas, kita pakai rumus yang ada luasnya. Jadi X1 X0 sama dengan X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Kenapa Pak cuma sampai 2? Karena bendanya cuma ada 2. Kalau bendanya ada 5 ya kita sampai di sini X3, A3, X4, A4 dan seterusnya. Setelah kita masukkan rumusnya, kita masukkan angka-angkanya sesuai data yang tadi ya. Tinggal X0 sama dengan X1-nya berapa? 0,5, tulis di sini 0,5. A1-nya berapa? 5, tulis di sini 5, tambah X2-nya berapa? 3, A2-nya 4 dibagi A1 ditambah A2, 5 ditambah 4. Maka X0-nya adalah sama dengan kalikan 0,5 kali 5, 2,5, tambah 3 kali 4, 12 dibagi 5 tambah 4, 9 sama dengan 14,5 bagi 9, hasilnya 1,6. Itu untuk X1-nya, titik pusat pada X0 atau titik pusat pada sumbu X. Kemudian titik pusat pada sumbu Y, atau kita cari Y0. Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 sama dengan dibagi A1 ditambah A2. Masukkan angka-angkanya. Y1-nya 2,5, A1-nya 5, kemudian Y2-nya 0,5, kemudian A2-nya 4 dibagi 5 tambah 4. Ya, 0-nya sama dengan, kalikan dulu 2,5 kali 5, 12,5 ditambah 0,5 kali 4, hasilnya 2/9 sama dengan 14,5/9 sama dengan 1,6. Maka kita temukan X0-nya adalah 1,6, Y0-nya 1,6. Maka titik beratnya adalah ada pada X0, Y0, yaitu 1,6, 1,6. Itu titik beratnya. Gampang kan ya? Tergantung bentuknya seperti itu. Oke, mungkin pembahasannya seperti itu saja. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.